Oke, selamat malam buat kita semua. Selamat malam buat Bu Putri. Nah, di sini kami akan menjelaskan sebagai pengganti UAS mata kuliah proses industri migas, di mana tugasnya yaitu membuat PowerPoint mengenai capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk judulnya ada proses industri migas yang beranggotakan Makap Suranta Cibro, kemudian Eko F. Togatorov, Marvin Antonius, Muhammad Yusuf Joko Purnomo. Untuk menentukan minyak dan produk-produknya. Pemeriksaan terhadap minyak dan produk-produknya dilakukan dengan uji laboratorium untuk mengetahui spesifikasi fisik dan kimiawi. Kemudian beberapa parameter penting yang diuji antara lain yaitu API gravity, viskositas, titik nyala ataupun flash point, kandungan sulfur, dan kisaran titik didih melalui destilasi seperti ASTM D86. Kemudian tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa minyak dan produk turunan memenuhi standar mutu yang berlaku. Selanjutnya, untuk evaluasi persediaan minyak dan produk berdasarkan karakteristik. Evaluasi persediaan minyak dan produk turunannya dilakukan berdasarkan karakteristik umum minyak seperti densitas, viskositas, titik ruang, dan kandungan sulfur. Evaluasi ini melibatkan beberapa pengukuran kuantitas menggunakan metode tank gauge atau flowmeter serta kualitas dengan pengujian laboratorium. Evaluasi juga mempertimbangkan aspek penyimpanan seperti kestabilan oksidatif dan kecenderungan degradasi produk dalam jangka panjang. Semuanya penting untuk pengelolaan stok dan perencanaan produksi kilang. Kemudian untuk proses pemurnian crude oil melibatkan beberapa proses utama diantaranya yaitu yang pertama adalah pemisahan air yang dilakukan dengan heater treater, bahan kimia demulsifer atau elektrostatik. Kemudian selanjutnya akan penghilangan sulfur atau desulfurasi dan metode hydrodesulfurisation yaitu mereaksikan sulfur dengan hidrogen membentuk hidrogen sulfida. Kemudian pengolahan asam dilakukan dengan pencucian kaustik menggunakan larutan NaOH. Penghilangan logam dan mineral dilakukan melalui filtrasi atau penambahan bahan kimia khusus atau chelating agent untuk mencegah kontaminasi pada unit pengolahan. Kemudian crude distillation unit atau CDU. CDU bekerja berdasarkan prinsip distilasi fraksional yaitu pemisahan komponen-komponen dalam minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing fraksi hidrokarbon. Minyak mentah dipanaskan hingga sebagian besar komponennya menjadi uap, kemudian diarahkan ke kolom distilasi untuk dibesarkan menjadi fraksi-fraksi seperti gas, nafta, kerosin, diesel, dan residu. Kemudian untuk tahapan proses dalam CDU ada preheater di mana minyak mentah pertama-tama dipanaskan secara bertahap menggunakan heat exchanger dengan bantuan produk-produk panas dari kolom distilasi. Kemudian desalting atau penghilangan garam dan air di mana crude oil dimasukkan ke unit desalting di mana air ditambahkan dan kemudian dipisahkan menggunakan medan listrik. Kemudian furnace atau heater di mana crude oil kemudian dipanaskan dan dalam furnace hingga mencapai suhu sekitar 340 sampai 370 derajat Celcius di mana sebagian besar komponennya berubah menjadi uap. Kemudian kolom distilasi atmosferik di mana campuran uap dan cairan masuk ke kolom fraksional. Di dalam kolom terjadi proses pemisahan yaitu yang pertama komponen ringan naik ke atas kolom dan dindingan menjadi cair. Yang kedua ada komponen berat turun dan dikeluarkan sebagai residu. Kemudian ada side draw off atau condenser di mana fraksi-fraksi hasil pemisahan diambil dari tray atau tray levels berbeda dan dikondensasikan atau didinginkan untuk diproses atau disimpan lebih lanjut. Kemudian untuk produk-produk yang dihasilkan dari CDU itu sendiri yaitu dengan fraksi gas di mana titik didih kurang dari 30 derajat Celcius menghasilkan produk berupa LPG. Kemudian ada light naphtha di kisaran suhu 30 sampai 90 derajat Celcius menghasilkan produk bahan baku reforming ataupun bensin ringan. Kemudian ada heavy naphtha dalam kurun 90 sampai 150 derajat Celcius yang menghasilkan produk bensin atau bahan bakar petrokimia. Kemudian ada fraksi kerosene di mana titik didihnya di antara 150 sampai 240 derajat Celcius.
menghasilkan produk after. Kemudian ada diesel atau gas oil pada titik didih kisaran 240 sampai 370 derajat Celcius menghasilkan produk berupa solar. Kemudian yang terakhir ada atmospheric residue yang berada pada titik didih lebih dari 370 derajat Celcius menghasilkan produk bahan baku unit HVU atau FCC atau residu berat. Kemudian bisa dilanjut untuk menjelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan, yaitu ada high vacuum unit atau HVU, yang dimana HVU ini merupakan bekerja dengan prinsip distilasi vakum, yaitu memisahkan komponen minyak berat atau residu dari CDU pada tekanan yang sangat rendah atau vakum untuk menemukan titik didih komponen tanpa menyebabkan cracking thermal atau thermal cracking, yang dimana tujuan HVU adalah memisahkan residu atmosferik dari CDU menjadi fraksi-fraksi bernilai tinggi seperti vacuum gas oil atau VGO, light vacuum gas oil atau LVGO, heavy vacuum gas oil atau HVGO, dan vacuum residu. Kemudian tahapan dalam proses HVO, yang dimana pertama, umpan dari CDU atau atmospheric residue dipanaskan kembali ke dalam furnace hingga suhu sekitar 400 sampai 430 derajat Celcius. Yang kedua, uap yang terbentuk langsung masuk ke dalam kolom vakum yang telah dikondisikan pada tekanan sangat rendah atau 20 sampai 50 mAg. Kemudian yang ketiga, di dalam kolom, komponen-komponen yang memiliki titik didih rendah pada tekanan vakum akan menguap dan naik ke atas, sementara yang lebih berat turun ke bawah. Kemudian yang keempat, uap yang naik dikondensasikan di overhead condenser atau internal pump around menghasilkan fraksi-fraksi seperti LVGO dan HVGO. Yang kelima, komponen berat yang tidak menguap akan menjadi vakum residu dan ditarik dari dasar kolom untuk keperluan lain, biasanya sebagai bahan bakar industri, feed ke unit cracking atau aspal. Produk-produk yang dihasilkan oleh HVO yaitu yang pertama adalah light vacuum gas oil dengan atau LVGO, yang dimana titik didihnya minus 350 sampai 450 derajat Celcius, yang dimana berkegunaan sebagai bahan baku katalik cracking untuk produksi bensin dan diesel. Kemudian ada heavy vacuum gas oil atau HVGO yang bertitik didih di minus 450 sampai 550 derajat Celcius, yang menjadi bahan baku hydrocracking atau FCC. Kemudian ada vacuum residue atau VR lebih dari 550 derajat Celcius, yang dimana bahan baku fast breaking, pembuatan aspal atau pembangkit panas atau fuel oil. Kemudian ada unit isomerasi. Isomerasi merupakan proses pengubah struktur molekul hidrokarbon lurus atau N-parafin menjadi bentuk bercabang isoparafin tanpa mengubah atom karbon. Tujuannya adalah meningkatkan angka oktan dari fraksi ringan, misalnya C4 sampai C6, yang digunakan dalam bensin beroktan tinggi. Fit preparation atau persiapan umpan, yang dimana pertama ada fraksi ringan seperti N-butana, N-petana, ataupun N-heksana dipisahkan dari fraksi lain. Yang kedua, dihilangkan kandungan sulfur, nitrogen, air, dan logam berat agar tidak meracuni katalis. Kemudian ada reaktor section atau reaktor isomerasi, merupakan umpan dipanaskan pada suhu 100 sampai 200 derajat Celcius dan dialirkan ke dalam reaktor berisi katalis logam dan asam atau logam asam. Kemudian reaksi isomerasi terjadi pada N-parafin menjadi isoparafin. Yang ketiga, ada tekanan operasi bersekitar 20 sampai 30 bar. Kemudian ada separation section atau pemurnian, yang dimana yang pertama ada produk keluar dari reaktor dan didinginkan. Lalu yang kedua ada fraksi gas dipisahkan dari cairan. Kemudian yang ketiga ada isoparafin dipisahkan dari sisa-sisa N-parafin yang bisa dikembalikan sebagai recycle. Perengkahan atau cracking, akilasi, polimerisasi, dan reforming. Perengkahan atau cracking adalah proses pemecahan molekul-molekul hidrokarbon berat menjadi molekul-molekul yang lebih ringan dan bernilai tinggi seperti bensin dan LPG. Terdapat dua jenis utama, yaitu ada steam cracking dan catalytic cracking. Steam cracking dilakukan pada suhu hingga 850 derajat Celcius, sedangkan katalis menggunakan uap sebagai media untuk mencegah kokas. Umum digunakan untuk menghasilkan olefin atau etilena dan propilena.
dari nafta atau LPG. Sedangkan katalis cracking, khususnya fluid katalis cracking atau FCC, menggunakan katalis padat seperti zeolit dalam reaktor fluida untuk mempercepat pemecahan fraksi berat menjadi bensin dan produk ringan lainnya, biasanya dari bahan baku seperti vakum gas oil. Kemudian ada alkitasi dan adalah proses menggabungkan molekul olefin ringan seperti butena dengan isobutena menggunakan katalis asam kuat atau HF ataupun H2SO4, menghasilkan alkilat menjadi komponen bensin berkualitas tinggi dengan angka oktan tinggi. Kemudian ada polimerisasi, kebalikannya dari cracking, yang dimana menggabung molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dan berguna sebagai monomer ke polimer atau produk bensin ringan. Kemudian ada reforming, khususnya katalik reforming adalah proses menggunakan nafta atau komponen ringan menjadi bensin beroktan tinggi dan aromatik seperti benzena, toluena, dan silena dengan bantuan katalis logam atau biasanya platinum pada suhu tinggi. Proses ini juga menghasilkan gas hidrogen sebagai produk samping yang berguna untuk unit lain seperti hydrocaking dan atau desulfutarisasi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Berikut ada perbandingan dari proses tujuan suhu katalis dan produk utama, yang mana di steam cracking tujuannya membuat olefin, suhunya bersekitar antara 750 sampai 900 derajat Celcius, katalisnya tidak ada, dan produk utamanya ada etilena sama propilena. Yang kedua FCC, tujuannya bensin atau olefin, suhunya ada di antara 480 sampai 550 derajat Celcius, katalisnya zeolit, dan produk utamanya bensin dan LPG. Yang ketiga ada alkilasi, tujuannya bensin oktan tinggi, suhu di antara 0 sampai 15 derajat Celcius, katalisnya HF atau H2SO4, produk utamanya alkilat. Yang selanjutnya polimerisasi, tujuannya bensin atau olefin berat, suhunya berkisar dari 50 sampai 200 derajat Celcius, katalisnya asam atau zeolit, produk utamanya polimer cair. Yang selanjutnya ada reforming, tujuannya bensin oktan tinggi, suhunya di minus 500 derajat Celcius, katalisnya PT atau RE, produk utamanya ada reformate atau H2. Di sini ada proses produksi olefin C4 dan diolefin. Olefin C4 mencakup senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan 4 atom karbon, seperti 1 butena, 2 butena, atau cis atau trans, dan isobutena. Sedangkan diolefin seperti butadiena 1,3 butadiena memiliki 2 ikatan rangkap sangat reaktif. Kedua umumnya dihasilkan sebagai produk samping dari proses cracking, terutama yang pertama steam cracking terhadap nafta, LPG, atau etana pada suhu tinggi yang berkisar di antara 800 sampai 850 derajat Celcius yang memutus ikatan CC dalam molekul besar menjadi senyawa olefinic. Yang kedua itu ada fluid catalytic cracking atau FCC dari fraksi berat kilam atau video yang juga menghasilkan fraksi gas termasuk olefin C4. Setelah diproduksi, campuran C4 dipisahkan melalui distilasi fraksional dan ekstraksi selektif untuk mendapatkan isobutena atau butena dan butadiena. Prosesnya ada proses olefin C4 adalah senyawa hidrokarbon terjenuh dengan 4 atom karbon yang memiliki satu ikatan rangkap. Komponen utama meliputi 1 butena atau CH3CH2CH sama dengan CH2, 2 butena CH3CH atau sama dengan CH3 atau cis dan trans. Selanjutnya ada isobutena atau CH3,2C atau sama dengan CH2. Sedangkan diolefin C4 adalah senyawa dengan 2 ikatan rangkap, terutama 1,3 butadiena atau the simple conjugate diene. Yang selanjutnya ada isopren atau 2 metil 1,3 butadiena, dan ada juga proses produksinya. Yang pertama steam cracking, sekitar 95% butadiena saat ini diperoleh sebagai produk sampingan dari proses cracking nafta yang digunakan untuk memproduksi etilena. Proses ini melibatkan pemanasan hidrokarbon pada suhu tinggi di antara 750 sampai 900 derajat Celcius dengan uap air. Selanjutnya ada catalytic cracking, yang dimana kilang minyak memproduksi olefin dan aromatik melalui fluid catalytic cracking
dari fraksi petroleum. Proses ini menggunakan katalis untuk memecah molekul hidrokarbon besar menjadi komponen yang lebih kecil. Selanjutnya ada selective hydrogenation atau proses BSV yang disebut SLOP untuk hidrogenase selektif C4 dan C5, di mana C4 dari unit etilena atau MTO dihidrogenasi secara selektif untuk mengkonversi asetilena dan diena yang terkandung menjadi terutama olefin. Aplikasi dan pemanfaatannya. Isobutena atau bahan baku utama dalam pembuatan MTB atau methyl tertiary butylater, zat aktif untuk meningkatkan angka oktan bensin, digunakan dalam sintesis butyl rubber atau karet isobutylena atau isoprena. Satu butena dan dua butena digunakan sebagai komonomer dalam produksi polietilena linear densitas rendah atau LLDPE. Kedua digunakan dalam sintesis pelarut, resin, dan bahan intermediate kimia. 1,3 butidiena atau diolefin. Yang pertama itu ada bahan baku utama dalam produksi karet sintetis seperti SBR atau sinter butadiena rubber. Yang kedua BR butadiena rubber dan NBR nitrile rubber. Yang kedua digunakan dalam industri otomotif seperti ban, seal hose, baru sepatu dan komponen teknik. Yang ketiga itu digunakan pula dalam pembuatan ABS plastik atau acrylonitrile butadiene untuk alat elektronik dan otomotif. Olefin C4 dan diolefin sangat penting dalam industri petrokimia dan polimer karena kemampuannya untuk berpolimerisasi dan bereaksi secara selektif. Produk turunannya digunakan secara luas di berbagai sektor. Yang pertama transportasi seperti ban, sel, dan pelapis. Kedua konstruksi dan infrastruktur yang merupakan insulasi, pipa fleksibel. Ketiga dalam penggunaan konsumen seperti barang elektronik, pelapis, dan plastik teknik. Empat energi, bahan bakar aditif atau MTBE, serta pelumas sintetis. Selanjutnya ada BTX atau benzena toluena silena. Industrial engineering relies heavily on technology to help engineers develop, evaluate, and optimize complex systems more efficiently. Advanced software and technologies including computer design atau CAD, simulation software, and enterprise planning atau ERP system are critical for spreading operation and improving decision making. Selanjutnya dilanjut teman saya. Ada aplikasi dan pemanfaatan, yaitu BTX, Benzema. Aplikasinya adalah bahan baku stirena, fenol, anilin. Pemanfaatan turunannya adalah produksi plastik, resin epoksi, bahan kimia, farmasi, bahan peledak. Selanjutnya toluena dengan aplikasi solvent, bahan bakar oktan tinggi, bahan dasar TDI. Dengan pemanfaatannya produksi polyurethane, thinner, pewarna, sintetis, dan farmasi. Selanjutnya ekilena, yaitu campuran pelarut industri bahan bakar oktan tinggi dengan pemanfaatan produksi PTA, PET, resin, plastik teknik. Contoh industri penggunaan BTX, yaitu industri plastik polistirena PET. Adapun industri cat dan pelarut yaitu solvent toluena dan hilena. Ada industri konstruksi yaitu polyurethane dari toluena. Selanjutnya industri tekstil yaitu polyester dari para hilena. Selanjutnya industri farmasi dan kosmetik yaitu benzena sebagai prekursor senyawa aktif. Selanjutnya polimer. Polimer adalah senyawa kimia makromolekul yang terdiri dari ulangan satuan molekul kecil yang disebut monomer yang saling terikat melalui ikatan kovalen. Polimer dapat bersifat alami seperti selulosa dan protein, maupun sintetik seperti plastik, karet, dan serat sintetis. Contoh umum polimer sintetik termasuk polietilena, polipropilena, PVC, dan polistirena. Polimerisasi adisi yaitu monomer yang mengandung ikatan rangkap seperti alkena,
bereaksi satu sama lain tanpa membentuk produk samping. Contohnya itu etena, CH2 sama dengan CH2, yaitu polietena. Selanjutnya propilena, polimerisasi kondensasi, yang ada 3 komponen yaitu monomer bergabung dengan pembentuk produk samping seperti air, HCl, atau alkohol. Yang kedua umumnya terjadi antara monomer dengan gugus fungsi berbeda seperti COH dan NH2. Contohnya itu asam dikarboksilat ditambah diamina menghasilkan nilon. Selanjutnya itu asam tereftalat ditambah etilen glikol menghasilkan polyester. Bulk polimerisation yaitu polimerisasi dalam bentuk murni tanpa pelarut, efisiensi tapi sulit dikontrol. Selanjutnya solution polymerization yaitu polimerisasi dalam pelarut, lebih mudah dikontrol, cocok untuk polimer tertentu. Selanjutnya suspension polymerization yaitu monomer disuspensikan dalam air menghasilkan butiran polimer. Yang terakhir itu emulsion polymerization digunakan untuk menghasilkan latex karet sintetik menggunakan air dan surfaktan. Adapun sifatnya yaitu berat molekul tinggi, yaitu menyebabkan kekuatan mekanik tinggi. Yang kedua termoplastik vs termosen, yaitu termoplastik lunak saat dipanaskan, termoset tidak dapat dicairkan kembali. Yang ketiga elastisitas, karena sintetis memiliki elastisitas yang tinggi. Selanjutnya transparasi dan densitas. Beberapa polimer seperti P transparan, sedangkan PE lebih buram. Yang selanjutnya tahap terhadap korosi dan bahan kimia. Cocok untuk kemasan, pipa, dan kontainer. Selanjutnya sifat termal. Beberapa tahan panas tinggi seperti PTFE sebagai cepat meleleh. Bahan kimia sintetik berbasis polimer dalam industri migas. Apa itu polimer sintetik? Polimer ini biasanya terbentuk dari monomer seperti etilena dan propilena yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Senyawa ini kemudian diproses menjadi polimer melalui reaksi polimerisasi. Adapun proses produksi polimer dimulai dengan pemisahan fraksi hidrokarbon dari minyak bumi, lalu dilakukan cracking untuk menghasilkan monomer. Selanjutnya, monomer ini diolah dalam reaktor polimerisasi melalui reaksi adisi atau kondensasi. Kemudian diproses lebih lanjut seperti ekstrusi atau molding agar siap digunakan. Polimer banyak digunakan dalam industri migas, misalnya untuk pembuatan pipa dan tangki menggunakan DPE atau PP, serta pada proses enhanced oil recovery dengan polimer seperti poliakrilamida. Selain itu, polimer juga digunakan sebagai pelapis anti korasi dan insulasi. Contoh industri yang menggunakan senyawa petrokimia. Adapun industri pupuk dan petrokimia dasar, yaitu berbahan baku gas alam, metana, amonia, NH3, urea, asam nitrat. Adapun produknya itu pupuk urea, amonium nitrat, dan amonium sulfat. Pemanfaatannya itu digunakan dalam dalam pertanian seperti pupuk maupun bahan peledak industri. Adapun di industri kosmetik dan deterjen yang berbahan propilena oksida, alkohol etoksilat, surfaktan dari olefin. Produk yang dihasilkan seperti sampo, sabun cair, deterjen, lotion, parfum sintetis dengan pemanfaatan personal care, pembersihan rumah tangga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf.